Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rum Safati dengan NIM akhir 12 dari kelas 3A PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu mengenai analisis idiomatik pada novel Dua Barista karya Najhati Sarma. Yang pertama, ada bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi menyampaikan ide, gagasan, pendapat, serta perasaan kepada orang lain. Selain komunikasi, bahasa juga dituangkan dalam bentuk tulisan dan merupakan salah satu alat komunikasi kedua yang penting guna menciptakan komunikasi secara tidak langsung oleh penulis buku dan pembaca. Menurut Abdul Khair, dalam bukunya Semantik, tahun 2003 menyatakan bahwa bahasa tumbuh dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi kegiatan bermasyarakat seperti perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya. Dan emosi seseorang kepada orang lain, bahasa juga merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk mengembangkan akal budinya. Dengan kemampuan itu, manusia menggabungkan satu alat bentuk berkomunikasi guna mengungkapkan kepikiran, perasaan, ataupun keinginannya, yaitu bahasa. Idiom sering digunakan oleh penutur bahasa dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas. Penggunaan idiom ini sengaja dilakukan terutama untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung kepada lawan bicara, hanya dengan menyatakan di luar konteks kata yang lebih mudah dicerna dan dimengerti oleh pendengar tanpa adanya kesalahan persepsi antara penutur dengan petutur. Selanjutnya, poin 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah ini mengenai penelitian ini membahas tentang analisis jenis makna idiomatik pada novel Dua Barista karya Najhati Sarma. Selanjutnya, poin 1.3 tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan tentang jenis makna idiomatik pada novel Dua Barista karya Najhati Sarma. Poin 1.4 manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat ini memberikan sumbangan terhadap ilmu bahasa khususnya dalam bidang semantik mengenai jenis makna idiomatik dalam novel. Diharapkan penelitian ini dapat menghindari bahasa Indonesia dari kemerosotan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat ini bagi penelitian dapat dijadikan bahan dalam menganalisis suatu aspek kebahasaan untuk menuju hasil yang lebih baik. Bagi pembaca, hasil penelitian ini sebagai informasi tentang jenis makna idiomatik pada suatu karya sastra. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menggunakannya sebagai referensi atau tambahan informasi. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian makna. Makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu kebahasaan menurut Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2007 halaman 703. Aspek makna ini dapat dicapai apabila antara pembicara, penulis, dan lawan bicara berbahasa yang sama menurut Jaja Sudarma tahun 2009 halaman 3. Seseorang membutuhkan makna untuk memahami maksud yang hendak dibicarakan oleh orang lain. Banyak kesalahpahaman yang menyebabkan pertikaian atau pertengkaran karena kesalahan mengartikan sebuah makna. Yang kedua, pengertian idiom. Penamaan idiom berasal dari bahasa Yunani yaitu idios yang berarti sendiri, khas, dan khusus. Idiom kadang juga disebut dengan istilah langgam bahasa. Bahasa yang dilazimkan penggunaannya oleh golongan tertentu, dialek, peribahasa, sebutan yang aneh, atau yang sukar diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa yang lain. Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. Ekspresi bahasa merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh pemakainya. Menurut Sudrajat tahun 2009 halaman 81. Idiom adalah ungkapan konstruksi satuan bahasa, bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya tidak sama dengan makna leksikal maupun makna gramatikal sebagai satuan-satuan pembentuknya. Yang ketiga, ciri-ciri idiom. Secara struktural, idiom dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut menurut Subroto tahun 2011 halaman 143. Yang pertama,
Idiom merupakan paduan dari beberapa kata yang merupakan susunan atau ekspresi tetap. Yang kedua, dampak dari ciri nomor 1 ialah bahwa kata pendukung idiom itu tidak dapat digantikan oleh kata lain. Yang ketiga, urutan kata-kata pendukung idiom itu tidak dapat diubah atau dibalikan. Yang keempat, di antara kata-kata anggota idiom itu tidak dapat disisipkan oleh kata lain. Yang keempat, bentuk idiom dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam bentuk idiom, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian menurut Sudrajat tahun 2009 halaman 80. Yang pertama, idiom penuh. Idiom penuh ialah idiom yang maknanya sama sekali tidak tergambarkan dari unsur-unsurnya. Dalam idiom penuh, maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna pembentuknya. Yang kedua, idiom sebagian. Idiom sebagian ialah idiom yang maknanya masing-masing tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Dalam idiom sebagian, salah satu unsurnya masih tetap memiliki makna leksikal. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian idiomatik. Berasal dari bahasa idiom, bahasa Latin, idioma, dan bahasa Yunani yang berarti ungkapan khusus. Idiom adalah ekspresi, kata, atau frasa dengan makna kiasan yang dipahami dalam kaitannya dengan penggunaan umum bahwa ekspresi yang terpisah dari arti harfiah atau definisi dari kata-kata yang dibuat atau gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis jenis makna idiom pada novel Dua Barista. Makna idiomatik yang terdapat dalam novel Dua Barista dijadikan referensi dalam acuan pembuatan penelitian ini. Makna idiomatik yang belum begitu banyak diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Berikut uraian mengenai makna idiomatik yang terdapat dalam novel Dua Barista karya Najati Sarma. Yang pertama, penyakit ini bersarang dalam tubuh Mazarina. Kalimat penyakit bersarang maknanya aslinya yaitu sudah lama diderita dalam tubuh Mazarina. Bentuk idiom dalam kalimat tersebut yaitu makna idiomatik sebagian, karena maknanya masing-masing tergambar dari salah satu unsur pembentuknya. Yang kedua, siapa yang menyiapkan ini semua aku takjub. Kalimat takjub dalam makna idiomatik termasuk makna idiom sebagian, karena masing-masing maknanya tergambar dari salah satu unsur-unsur pembentuknya dan masih memiliki makna leksikal. Yang ketiga, pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan di atas ribuan kaki doa. Kalimat berikut menunjukkan makna idiomatik penuh karena maknanya sama sekali tidak tergambarkan dari unsur-unsurnya. Yang keempat, mengadopsi anak bukanlah solusi. Kalimat mengadopsi termasuk dalam makna idiomatik penuh. Yang kelima, Maisaroh berasal dari kalangan orang yang suka membanting tulang. Kata membanting tulang termasuk dalam makna idiomatik penuh, karena maknanya sama sekali tidak tergambarkan lagi unsur-unsurnya. Yang keenam, perempuan itu dulu sering melihatku membuatkan kopi untuk suamiku, dan kini dia sudah mempraktekannya sendiri, dia juga ingin menjadi barista. Kalimat barista menunjukkan makna idiomatik sebagian karena maknanya sudah tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Yang ketujuh, tentang poligami ini bukan hanya kamu yang resah nih. Kalimat poligami mengandung makna idiomatik penuh karena maknanya sudah dapat digambarkan dari unsur-unsur pembentuknya. Yang kedelapan, aku terbiasa meraih mimpi dengan sabar dari fase ke fase. Kalimat dari fase ke fase menunjukkan makna idiomatik sebagian, karena makna katanya sudah tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Yang kesembilan, hingga akhirnya entah dimulai dari mana dan siapa, wacana poligami itu benar-benar dihembuskan dalam kehidupanku. Kalimat ini menunjukkan makna idiomatik sebagian, karena makna katanya sudah tergambarkan dari unsur-unsur pembentuk kalimatnya. Yang ke-10, lelaki parubaya itu datang tergopoh-gopoh hendak mencium tanganku. Kalimat lelaki parubaya itu datang tergopoh-gopoh termasuk makna idiomatik sebagian karena makna katanya masing-masing tergambarkan dari salah satu unsurnya. Bab 4. Penutup.
Di dalam penutup terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu idiom adalah ungkapan konstruksi satuan bahasa, bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya tidak sama dengan makna leksikal maupun makna gramatikal sebagai satuan-satuan pembentuknya. Kesimpulan yang kedua yaitu dari dua jenis bagian idiomatik telah penulis simpulkan bahwa ada beberapa makna idiomatik yang belum dapat dipahami oleh masyarakat. Mereka hanya sekilas atau tahu tentang apa itu makna idiomatik sebenarnya. Maka dari itu, peneliti mengambil kajian semantik dengan materi yang diambil, yaitu makna idiomatik guna memberikan referensi atau acuan untuk dapat dijadikan pembahasan, pemahaman, dan wawasan. Selanjutnya yaitu saran. Kepada pembaca diharapkan tidak hanya mengetahui isi sebuah karya sastra yang terdapat dalam novel Dua Barista, tetapi juga mengetahui amanat pesan yang ada di dalam novel tersebut. Untuk mahasiswa dapat dijadikan tambahan pemahaman dan wawasan guna untuk referensi ke depan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk semua, terutama pengajar baik guru maupun calon guru bahasa Indonesia, dapat menjadikan penelitian ini sebagai alternatif bahan ajar khususnya materi tentang idiomatik. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.